Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kok salam mingguan kerja sehat, sih? salam sejahtera untuk kita semua. Kok bulan kerja sih Pada cok ini? hari ini kita akan melaksanakan briefing untuk pelaksanaan Sipan Maru Mandiri Poltekkes Kemenkes Palangkaraya tahun 2025 yang akan diadakan insya Allah mulai besok ya, hari Selasa sampai dengan Kamis paling tidak tanggal 10 sampai tanggal 12 Juni tahun 2025. Sebelum kita melaksanakan briefing, kita dengarkan dulu arahan dari Ketua Panitia Sepenmaru Poltekkes Kemenkes Palangkaraya tahun 2025, Bapak Marcelinus selaku Badir 3 Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Kepada Pak Marcelinus, dipersilakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Halo, Babe, selamat lingkungan latai, salam sahujud. Karena dia melempang, adil katalinu, baceromin kesaruga, basengat kajubata. Harus, Aruf, harus, harus. Aruf. Yang saya hormati Bapak Kasubag Adak, Bapak Dedi Eko, Prianto. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan panitia yang dalam hal ini bertugas nanti untuk mensukseskan acara ujian ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan kita akan kita mulai pada hari ini, sejak hari ini, berupa briefing, nanti penyampaian informasi dan agenda yang akan adik-adik sekalian ikuti. Kenapa ini kami sampaikan? Karena begitu penting ya untuk kerjasama kita. Bila adik-adik memang berkeinginan untuk bergabung dalam barisan Poltekkes, maka inilah kesempatan yang harus adik-adik jalani dengan baik. Ya. Tahun 2025 ini kami kembali lagi membuka kesempatan, dan perlu saya ingatkan atas nama pimpinan kami, pada sini sedang tidak berada di tempat, saya selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa kegiatan penerimaan mahasiswa baru sejak 3 tahun berturut-turut ini kita melakukannya dengan basis komputer basis tes ya, jadi secara online. Jadi kami sendiri tidak akan memberikan, atau mungkin di luar sana orang gimana bisa masuk sini, semuanya berlaku sama seperti UTBK kalau adik-adik mengikuti di luar. Jadi modelnya adalah model online. Jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwa si A lulus atau tidak, gitu ya, karena semua soalnya adalah soal terpusat dari Dirjen SDM Kesehatan. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi tidak ada permainan-permainan atau apapun yang bisa menjamin atau ada yang menjanjikan bahwa bisa lulus dan sebagainya. Hati-hati ya, hati-hati adik-adik sekalian, jangan tertipu, jangan masuk dalam rayuan orang-orang yang mengaku bisa mengurus atau memberikan jalan terbaik ini itu dan sebagainya. Karena semua akan dilakukan pada saat ujian besok. Jadi hasilnya pun akan merupakan bagian dari hasil yang adik-adik perjuangkan ya dari hasil ujian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pelaksanaan ujian ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi jangan ada yang mengubah-ubah lagi jadwal yang sudah ada sehingga nanti berakibat ruginya bagi adik-adik sendiri. Ya, kalau misalnya adik-adik sudah memilih, ya tentukan harinya. Jangan nanti pelin-pelan minta pindah dan sebagainya karena akan menyulitkan. Yang ketiga, mestinya sebelum Anda memilih jurusan atau apapun, Anda sudah harus bercermin dulu. Misalnya begini, ini yang sering-sering terjadi kekeliruan gitu ya. Ketika Anda memilih jurusan
atau prodi keperawatan atau kebidanan, maka tinggi badan itu sudah ditentukan. Untuk sebenarnya di gizi juga sama atau jurusan lain ya, ada beberapa, kalau siapa tahu Anda mungkin ingin masuk di Poltekkes lain lewat Poltekkes Palangkaraya. Nah, itu juga sudah ditentukan. Jadi jangan jangan gambling gitu ya. Wah, saya mudah-mudahan lulus aja nanti bisa aja tinggi badan di, nggak bisa. Kalau sudah tinggi badan diukur, diperiksa, nanti kesehatan dan sebagainya itu juga menentukan kelulusan. Jadi kami mohon maaf apabila Anda sudah lulus di tahap pertama ujian, ternyata tidak lulus di tes kesehatan karena memang tes kesehatan itu sangat penting ya. Ada yang mohon maaf nih, misalnya adik-adik mengalami buta warna dan sebagainya. Nah, itu sudah dipahami sejak awal gitu ya. Jadi jangan sampai eh, ngotot aja gitu ya. Tidak 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 memastikan dari awal, atau tadi tinggi badan. Sudah tahu misalnya tinggi badannya kurang dari 150, Anda ngotot untuk ya, itulah ya, karena sudah ditentukan dari ketentuan awalnya untuk beberapa jenis itu. Itu saya kira beberapa hal. Kemudian yang kedua, bahwa kami juga ingin mempertahankan integritas kami gitu ya selaku pelaksana, maka kami akan berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi adik-adik semua. Besok datang dengan pakaian yang rapi, jangan coba-coba pakai levis dan sebagainya, pakai jeans sudah ditentukan, udah tahu ya, nanti akan disampaikan juga. Kemudian juga alat tulis dan sebagainya sudah disiapkan, Anda hanya tinggal membawa kartu dan lain-lain. Nanti akan diberikan secara ini ya, untuk penjelasannya secara rinci setelah ini ya. Pada prinsipnya kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat berjuang, terutama ya untuk adik-adik sekalian untuk bisa ikut dalam barisan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangkaraya, baik itu di prodi D3 atau prodi STR, jurusan keperawatan, kebidanan maupun gizi. Ya, kami akan sangat senang untuk menyambut adik-adik tentu dengan hasil yang sudah Anda dapatkan nantinya, dan saya doakan mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar ya. Dan lancar, semuanya sukses, berhasil, dan eh, boleh untuk nanti bergabung di dalam kegiatan kita ya, kegiatan Poltekkes Kemenkes Palangkaraya yang akan Anda jalani setelah Anda nanti diterima dan masuk menjadi anggota di salah satu kampus kebanggaan Kota Palangkaraya atau Kalimantan Tengah ya. Satu-satunya kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes yang ada di Kalimantan Tengah ya, yang menjadi salah satu ikon juga. Mudah-mudahan adik-adik semua berhasil dengan baik ya, dan kalau memang sangat ingin bergabung ya berjuang ya, tidak ada cara lain. Itu ya saja saya kira yang bisa saya sampaikan, dan nanti untuk berbagai aspek yang ingin Anda gali lebih dalam nanti akan disampaikan oleh teman-teman kami setelah ini, dan silahkan untuk melakukan tanya jawab nantinya ya, jangan sampai nanti bingung-bingung besok Anda juga datang tidak ada kejelasan. Jadi sangat penting untuk kegiatan hari ini untuk bisa kita mendapatkan informasi yang terbaik ya. Jadi tentukan hari Anda juga dipastikan juga sehingga tidak salah. Sesinya dalam satu hari juga ada 3 sesi ya. Satu, sesi dua, sesi tiga, itu juga jamnya sudah ditentukan, sudah diatur sedemikian rupa ya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih Pak Dedi yang sudah mempersiapkan kegiatan kita, agenda kita pada hari ini, dan besok kita akan mulai kegiatan kita, dan hari ini silahkan nanti setelah ini disampaikan informasi yang penting untuk diketahui para peserta ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marcel untuk eh, pembukaannya. Baiklah, langsung saja ya kita mulai untuk
briefing kegiatan Simpan Maru Mandiri pada hari ini. Mas Ari, monitor, silakan bisa di-share screen untuk PowerPoint-nya. Izin Pak Dedi, apa sudah terlihat untuk share screen-nya Pak? Ya, oke, langsung ke halaman 2 aja. Oke, ya, ya. Oke, silakan tampilkan Mas Ari. Oke, baik, terima kasih Mas Ari. Baik, adik-adik sekalian, peserta Simpan Maru Mandiri Poltekkes Kemenkes Palangkaraya tahun 2025, kita mulai ya untuk agenda pembahasan. Jadi ada dua tahapan sini, ada persiapan, ada pelaksanaan. Lanjut Mas Ari. Oke, tujuannya bisa dibaca ya. Ada untuk memahami ketentuan umum, ketentuan CBT-nya sendiri, dan tata tertib pelaksanaan CBT SPMB Mandiri untuk besok. Silakan lanjut, Mas Ari. Oke, waktu pelaksanaan. Nah, seperti yang sudah diingatkan oleh Pak Marcelinus tadi, tolong diperhatikan baik-baik untuk kartu peserta ujiannya, diperhatikan sesinya pada hari apa, mulai apakah hari Selasa, Rabu, atau Kamis, apakah tanggal 9, 10, 11, atau 12. Kemudian diperhatikan juga sesi ya, apakah di sesi 1, di sesi 2, atau di sesi 3. Oke, lanjut Mas Ari. Lokasi ujian. Eh, bagi yang di luar Palangkaraya ya, terutama bagi yang belum pernah, apalagi belum pernah ke Palangkaraya, diperhatikan lokasi ujian adalah di kampus B Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Ini seringkali para peserta yang dari luar Palangkaraya ini nyasar ke kampus A. Jadi perhatikan nanti kalau misalnya searching di Google Maps itu gunakan cari kampus B ya, kampus B Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Lanjut Mas Ari. Oke, ini adalah tampilan ini ya, di pada saat kalian sudah masuk ke kampus B, perhatikan baik-baik bagi yang diantar menggunakan mobil misalnya, parkiran mobil itu ada di depan. Jadi diharapkan untuk nanti disampaikan ke orang tuanya tidak perlu mengantar sampai ke belakang sini ya. Tidak perlu mengantar sampai ke depan ruang apa lobinya ruang satu ini tidak perlu. Jadi cukup sini aja karena eh, apalagi pada saat ujian juga ini eh, kampus juga masih beroperasi, artinya ada pegawai, mahasiswa, jadi diusahakan nanti dari peserta untuk yang diantar atau bawa mobil misalnya, itu langsung parkir mobil di depan, kemudian langsung menuju ke ruang 1 atau ke ruang 2 sesuai dengan uh, kartu ujiannya. Kemudian untuk parkir motor bisa dilihat di sini, langsung masuk di bagian kanan. Kemudian lanjut Mas Hari. Nah ini, mohon diperhatikan baik-baik ya, apa saja yang harus dibawa untuk ujian nanti. Yang pertama, kartu ujian. Kartu ujian yang dicetak di ukuran kertas A4 atau M4. Jadi cetak ukuran kertas ya, nggak usah kecil-kecil. Nanti juga apa namanya tidak, dan juga tidak perlu dilaminating. Jadi kalau di print dibawa tidak perlu dikecilkan, sesuai dengan ini aja, dengan ukurannya saja. Kemudian yang kedua, kartu identitas berfoto. Di sini pilihan ya. Yang pertama KTP, yang kedua SIM, ya.
Kalau belum ada KTP atau belum punya SIM, bisa menggunakan nanti membawa fotokopi KK, ya. Nah, tadi yang identitas berfoto ada juga kalau perlu bawa kartu pelajar. Kemudian poin keempat, alas tulis tidak perlu dibawa. Kertas coretan juga tidak perlu bawa. Jadi sudah kami sediakan di meja komputernya itu ada alat tulis dan kertas coretan. Jadi tidak perlu membawa. Silakan kalau mau bawa, tapi nanti pada saat memasuki ruangan semuanya sudah disimpan di dalam tas masing-masing. Lanjut, Mas Ari. Oke, ketentuan umum ya, bisa dibaca semuanya. Sini yang pasti nanti kalau bawa HP dibawa, tapi nanti akan dimasukkan ke dalam tas ya, dan itu harus di silent atau dimatikan. Jam tangan boleh dipakai dulu, boleh, tapi nanti pada saat masuk ruangan juga harus dilepas. Kemudian yang lain, ini bisa dibaca sendiri ya, jelas ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Oke, lanjut. Nah, ini untuk verifikasi, kita menggunakan verifikasi dengan peserta wajib membawa kartu peserta ujian. Jadi kalau tidak membawa kartu peserta ujian, kita tolak ya. Jadi kalau tidak membawa kartu ujian, kita tolak. Kemudian sebagai pendampingnya, bukti identitas yaitu menggunakan yang sudah disampaikan tadi, yaitu KTP atau SIM atau identitas lain seperti kartu pelajar. Kalau tidak ada, kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga. Lanjut, Mas Ari. Oke, pelaksanaan ujian. Mohon diperhatikan, peserta diharapkan sudah hadir di lokasi 45 menit sebelum waktu ujian yang tertera di kartu peserta ujian ya. Jadi kalau Anda misalnya ujian di sesi 1, yaitu di pukul 8, berarti Anda diharapkan sudah hadir pada pukul 7.15 di tempat ujian ya. Jadi diperhatikan untuk kehadiran. Ini maksudnya apa? Biar kalian punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk ke lokasi, karena ruang ujiannya juga ada 2 nanti, daripada terburu-buru waktunya datang cuma 15 menit sebelum ujian, nanti tidak ada waktu ya. Jadi 40 menit, dan juga kita nanti sebelum ujian juga ada briefing lagi di dalam. Jadi untuk waktu 40 menit ini diharapkan diperhatikan benar-benar oleh para peserta. Kemudian yang kedua, peserta yang sudah hadir di lokasi ujian langsung menuju ruang ujian masing-masing. Tadi seperti yang ada di peta ya, ada ruang ujian 1, ada ruang ujian 2. Jadi peserta langsung ke ruang ujiannya masing-masing. Tidak perlu bergerombol atau menunggu di tempat lain di Poltekkes, karena di masing-masing di depan ruang ujian ada tempat untuk menunggu. Jadi langsung naik saja. Yang ketiga, nah seperti yang disampaikan tadi, peserta masuk ke ruang ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Ya, karena memang ada perlu proses untuk verifikasi masing-masing peserta. Jadi balik ke poin 1, peserta hadir sebelum waktu ujian minimal 45 menit. Kemudian yang keempat, ujian akan dilaksanakan selama 90 menit. Berarti 1 jam 30 menit ya. Nanti waktu ujian juga akan tertera pada komputer. Jadi kalian bisa memantau sendiri sisa waktu yang tersisa pada saat kalian ujian. Jumlah soal 70. Nah, untuk penilaian hasil ujian berdasarkan pada penilaian sebagai berikut, bisa dibaca ya.
Nilai skolastik dan literasi nilai maksimal 280 dengan ketentuan benar itu plus 4, salah minus 1, tidak dijawab 0. Mohon diperhatikan ya. Jumlah soal 70. Kalau jawaban benar plus 4, salah minus 1, tidak dijawab 0. Baik, lanjut Mas Ari. Tata tertib ujian. Yang pertama, seperti sudah disampaikan oleh Pak Marcelinus tadi, peserta menggunakan pakaian berkerah, sopan dan rapi, dan bersepatu ya. Nanti ada di slide selanjutnya untuk sepatunya seperti apa. Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong atau pakaian berbahan jeans, baik itu bajunya, celananya, atau rok buat perempuan ya. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan sandal. Ini yang nomor 3 maksudnya ya. Alat komunikasi. Nanti seluruh alat komunikasi, baik jam tangan, smartwatch, HP, dan barang-barang termasuk yang semua yang Anda pegang nanti akan dimasukkan ke dalam tas peserta. Jadi silakan bawa tas atau bawa map minimal ya untuk memasukkan barangnya ya. Nanti akan dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian dihimbau untuk tidak membawa barang berharga ya yang tidak diperlukan seperti perhiasan, mungkin cewek seperti pakai cincin, kalung dan lain-lain. Lanjut Mas Ari. Oke. Ini sudah jelas tadi ya disampaikan yang disampaikan pada slide sebelumnya. Mungkin tambahannya itu tidak boleh menggunakan jeans apalagi yang robek-robek. Tidak diperkenankan menggunakan jaket. Jadi apabila ada yang menggunakan jaket harus dilepas ya. Nanti. Dan perhatikan yang nomor 3 poinnya, gunakan pakaian dan sepatu yang nyaman pada saat ujian. Jangan menggunakan pakaian atau baju yang dan sepatu yang membuat Anda tidak nyaman karena lumayan cukup lama waktunya ya, 90 menit. Lanjut Mas Ari. Ya, ini untuk wanita diperkenankan untuk menggunakan kemeja atau blus berkerah. Untuk yang wanita, apabila menggunakan celana atau rok panjang, wajib di bawah lutut ya. Jangan menggunakan rok mini. Kemudian menggunakan riasan yang sewajarnya. Bagi yang berhijab, bebas menggunakan jenis kerudung dan warna apa saja untuk kerudungnya. Lanjut Mas Ari. Untuk warna bebas, pakaian atau baju bebas ya warnanya, celana yang penting bukan jeans. Ya, yang penting bukan jeans. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat. Jadi jenis sepatu apa saja yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai. Apalagi sendal ya. Terutama yang mungkin sedang ngetren yang di pojok kiri bawah itu sandal yang lagi mungkin masih tren-trennya, maka seperti itu dilarang. Akan kami suruh pulang. Akan kami suruh pulang untuk mengganti sepatunya ya. Pakaian juga apabila tidak sesuai dengan aturan akan kami suruh pulang untuk mengganti pakaian dan atau sepatunya. Lanjut Mas Ari. Nah, penunjuk waktu. Jadi sudah disampaikan tadi, peserta yang menggunakan jam tangan wajib dilepas dan dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Petunjuk waktu ada di layar monitor, jadi tidak perlu memakai jam tangan ya. Kemudian alat tulis lain juga tidak perlu dibawa. Jadi yang Anda bawa ke dalam ruangan nanti cuma kartu peserta ujian dan kartu identitas. Itu saja. Yang lainnya dimasukkan ke dalam tas, nanti diletakkan di tempat yang ditentukan oleh panitia. Lanjut Mas Ari.
Kemudian selama mulai ujian ya, peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Jadi tolong perhatikan selama Anda di briefing ya di dalam ruangan nanti, ruangan CBT nanti, perhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas, dan selama menunggu tadi tidak diperkenankan atau menggunakan komputer yang ada di depan Anda sampai diinstruksikan ya. Jadi mungkin ada yang ngerasa mungkin sudah pintar atau jago, mungkin sudah mulai otak-atik, itu tidak diperbolehkan. Akan kami tegur ya. Jadi tunggu biar sama-sama dengan yang lain, teman-teman yang lain. Kemudian nanti yang Anda tanda tangan ini adalah daftar hadir saja. Nanti bisa diperhatikan. Jadi sebagai bukti bahwa Anda sudah ikut ujian adalah daftar hadir yang akan diedarkan oleh panitia pengawas nanti ya. Lanjut Mas Ari. Ini. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Jadi Anda tidak boleh langsung keluar tanpa minta izin dulu. Caranya bagaimana? Berarti Anda angkat tangan, nanti panitia pengawas akan datang ke tempat Anda, sampaikan bahwa Anda pengen berkaitan dengan nomor 11 ya, pengen ke toilet. Nanti apabila diizinkan, baru dipersilakan meninggalkan ruang ujian ya, untuk ke toilet misalnya. Dan selama Anda ke toilet, timer tidak berubah. Maksudnya tidak ada penambahan waktu, jadi timer tetap jalan. Jadi misalnya ada yang mungkin sakit perut, kebelet, misalnya perlu waktu di toilet sampai 10 menit, ya berarti waktunya hilang adalah 10 menit, seperti itu. Kemudian selanjutnya bagi peserta yang sudah selesai, diperkenankan meninggalkan ruang ujian apabila sudah mendapatkan izin dari pengawas. Jadi Anda tidak bisa juga langsung selesai langsung meninggalkan tempat ujian sampai dapat izin. Nah, kecuali tadi dari yang nomor 11, pada nomor 13 ini peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Oke, lanjut Mas Ari. Nah, ini apabila peserta menemukan soal yang tidak tepat atau salah dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan kami catat di berita acara pelaksanaan ujian. Nanti kami akan mencatat nomor peserta ujian dan nomor serta soal dan catatannya ya. Jadi disampaikan aja bagi yang merasa soalnya tidak sesuai atau salah, silakan disampaikan. Baik, untuk yang 15, pelanggaran tata tertib pelaksanaan ujian. Bagi peserta yang menimbulkan kegaduhan akan diingatkan oleh pengawas. Jadi diminta selama ujian tidak ada obrolan dengan sesama peserta ya, dengan alasan apapun. Apabila ada yang mau ditanyakan apapun itu atau ada hal-hal apapun itu, langsung angkat tangan, nanti panitia yang akan datang. Jangan pernah bertanya ke samping kiri, samping kanan, depan atau belakang Anda. Ya, mohon diperhatikan. Jadi tidak ada yang namanya obrolan sesama peserta. Nah, apabila ada, ini tidak akan menegur, tapi kan kami langsung catat di berita acara ya. Dan kemungkinan besar akan digugurkan. Jadi mohon diperhatikan, apabila ada peserta yang melakukan obrolan, tidak akan kami tegur, tapi akan kami catat langsung di berita acara dan kemungkinan besar akan digugurkan. Lanjut Mas Ari.
Untuk peserta yang membawa minuman, dipersilahkan, tapi tidak boleh dibawa ke meja ujian. Ya, nanti apa namanya diletakkan di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Jika ingin minum, bisa izin, nanti akan dipersilahkan oleh panitia pengawas. Jadi bagi yang bawa minuman mungkin sudah dipersiapkan, mungkin ditulis dulu botol minumannya atas nama siapa, jadi tidak tertukar dengan teman yang lain. Dan juga bagi peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan masuk ke ruang ujian, peralatan tersebut akan diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara pengawas pusat. Lanjut, Mas Ari. Oke, baik. Untuk pelaksanaan ujian, kita masih memberikan kesempatan bagi peserta yang terlambat ya. Yang terlambat pada saat ujian sudah berlangsung dengan mungkin ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari, tapi konsekuensinya waktu tidak sudah jalan. Artinya apabila Anda misalnya pada ikut sesi 1 mulai jam 8 Anda datang 8.20, berarti Anda sudah hilang waktu 20 menit. Jadi tidak ada penambahan waktu ujian. Jadi waktu tidak menyesuaikan dengan waktu Anda datang. Waktu sudah berjalan sesuai dengan waktu ujian yang sudah ada. Ya, mohon diperhatikan. Jadi kalau Anda terlambat, tidak akan ada penambahan waktu ujian. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau Anda terlambat 10 menit, hilang waktu 10 menit. 20 menit, hilang waktu 20 menit, dan seterusnya. Masih diperbolehkan. Kalau nanti kalau kalian sudah masuk Poltekkes, ada yang namanya UKOM, itu malah lebih ketat lagi. Kalau UKOM itu Anda terlambat nggak usah 5 menit, 1 menit aja terlambat Anda sudah disuruh pulang, tidak bisa ikut ujian. Ini masih ada toleransi, jadi mohon untuk waktu kedatangan diperhatikan ya. Oke, lanjut Mas Ari. Oh ya, sudah habis. Oke, silakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa raise hand atau mungkin bisa nulis di chat ya. Kita kasih waktu 10 menit dari sekarang. Apa yang mungkin mau ditanyakan? Baik, sebelumnya terima kasih sudah mengikuti penjelasan briefing pada pagi ini. Bagi ada yang pertanyaan, silahkan bisa di kolom chat atau bisa raise hand langsung. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, bagi ada yang mau bertanya. Bisa ditutup Mas Ari, atau balik ke slide 2, ditampilkan slide 2 aja. Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Baik, ada pertanyaan ya. Ini dari Asa Jumatul Maidi. Gamis, silakan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Pakai ya saja. Kemudian untuk soal seperti tes yang lalu, maksudnya bagaimana nih tes yang lalu?
Dea, dari Dea. Mungkin bisa ditulis lagi apa yang lalu. Eh, yang bisa saya sampaikan di sini adalah kita soal SPMB Mandiri ini dari pusat ya, dari eselon 1 di Janakes. Jadi Mama. Ya, kalau apa namanya? Kalau kalau jenis soalnya kemungkinan besar iya ya. Kami tidak tahu juga karena ini soal dikirim dari pusat. Jadi kalau Anda tanya seperti tes si Mama, kemungkinan besar iya karena memang sama seperti si Mama, si Mami eh, apa namanya Mandiri ini ya. Dulu namanya si Mami ya. Mandiri ini soalnya juga dari pusat. Lanjut dari Nur Fitria Irawan, boleh pakai kacamata. Tapi nanti kalau apabila dari panitia merasa ada yang mencurigakan ya, karena mungkin sudah pada tahu semua dari mungkin yang ramai di TikTok itu ada yang kacamata pakai ini ya. Jadi nanti akan kalau diperlukan akan kita cek untuk kacamata. Kacamata gitu. Ya, Erik, gimana Erik? Ada yang mau tanyakan? Kalau pakai polo bisa nggak Pak? Polo, oh berkerak Ya, kan? Polo ya, berkerak, boleh. ya. Tapi saran saya sebaiknya pakai hem saja ya, menghindari ya, biar aman ya. Masa nggak punya Gimana? hem, baju hem kan? Oh, punya, Ya, punya pakai Min. hem saja ya. Pakai hem saja biar aman. Oke, daripada disuruh pulang nanti kan? Ya, Min. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke. eh dari Luna Septiana, kalau belum tadi sudah disampaikan ya, kalau belum punya SIM bisa bawa KTP, boleh, silakan. Kemudian anting, ya anting tidak perlu dilepas kan, kecuali antingnya mungkin ada apa namanya kayak kacamata itu ya mungkin baru gitu bisa ngobrol gitu nanya ini, tapi kan nggak perlu dilepas. Bentar, pelan-pelan dulu ya, saya buka dulu. Tadi sampai ini kenapa Rahmat ini nanya sebentar belum. Jadi dari Sepa Mariska, apakah langsung keluar? Enggak. Jadi peserta yang sudah selesai, ini yang khusus untuk sesi 1 dan sesi 2 ya. Karena sesi 1 itu kan itu selesai, sesi 2-nya pesertanya sudah datang nih. Jadi tidak boleh langsung keluar, nanti barengan keluarnya. Ya. Kecuali sesi 3 yang sesi terakhir. Baik selesai, boleh langsung uh, pulang. Tapi bagi sesi 1, sesi 2 tidak boleh keluar sampai waktu selesai dan nanti ditempatkan dulu di ruang karantina. Ya. Kemudian Ahmad, kalau radiasi ya, maksudnya yang bisa gelap itu ya. Kalau iya, selama kacamatanya memang diperlukan untuk ini ya, karena minus atau plusnya, ya tidak ada masalah. Mau jenisnya anti radiasi atau enggak, tidak ada masalah. Kemudian Herma, kalau misalnya di kartu ujiannya pakai kerudung tapi pas tes nanti nggak pakai gimana Pak? Yang penting kartu uji apa namanya identitasnya nama dan ini sesuai ya. Nanti kita cek kalau di KTP kan nanti kan juga KTP kan harus KTP atau SIM juga nanti kita bisa cek nama segala macam dengan tempat tanggal lahir sesuai nggak dengan kartu ujiannya seperti itu. Oke, lanjut dari Christian Hadinata. Lengan panjang boleh silakan, tapi mengingat cuaca Palangkaraya yang panas ini ya, sekarang saran kalau dari saya sarannya untuk lengan lengan panjang bisa digunakan dengan pendek saja. Kalau di ruangan ujiannya ber-AC, tapi kan selama belum masuk kan ini takut kalian gerah atau bagaimana nanti. Tapi silakan kalau mau pakai lengan panjang. Kemudian dari Wira Desta, pakai batik
Boleh tidak Pak? Boleh, silakan, tidak ada masalah. Yang tidak boleh kan yang tidak pakai kaos, pakai kemudian yang pasti tidak yang berbahan jeans ya. Minimal skor. Wah, ini sudah teknis, kita tidak bisa jawab ini ya. Ini sudah teknis kita. Maksudnya itu nanti kan sudah apa namanya bagian penilaian. Dan Anda juga tidak bisa menilai juga kan. Nilai Anda berapa gitu kan, pasti masuk gitu kan. Oke. Dan bergantung juga dengan jurusan mau dimasuki. Kemudian izin bertanya apakah skor akhirnya langsung dikeluar di sistem. Maksudnya kalau di sistem kami ya, tapi ini bukan PNS ya, langsung keluar nilainya ya. Ini kan karena ada nanti kan ini sampai 3 hari, sampai dari tanggal 10 sampai tanggal 12. Jadi otomatis apa namanya kita harus nunggu selesai dulu baru bisa di ranking seperti itu. Kemudian Elvira, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, apabila ini karena pada saat mengikuti ujian kan, ya kalau bisa kalung, cincin tidak perlu dipakai dulu lah, ditinggal aja dulu di rumah ya. Kan tidak bukan buat jalan-jalan kan ini kan buat ujian. Jadi dilepas saja dulu daripada mengganggu atau malah menyusahkan kalian nanti. Kemudian ini Kamila Tunisa. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi kalau bina KTP tidak punya, kartu pelajar nggak ada, ini silahkan bawa kartu keluarga ya. Kemudian Herlina, ini daya tampung berapa ya? Daya tampung, maksudnya ini, nanya berapa kuotanya ini yang dibuka. Bisa kalian lihat sendiri ya, kalian hitung sendiri aja di Mandiri berat apa namanya dari SPB. Pengumuman di Poltekkes kan lengkap semua di website. Yang Mandiri yang dari maaf dari prestasi berapa bersama berapa itu kelihatan kok jumlahnya. Semua transparan kok di dalam pengumuman kita berapa yang diterima. Dan sebagai info saja untuk yang bersama saja sampai sekarang kami masih memanggil peserta cadangan karena ada yang mengundurkan diri, ada yang masih apa namanya tidak lolos tes kesehatan. Jadi kami sesuai dengan uh, aturan, sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan. Jadi semua peserta cadangan pada SPMB bersama punya hak sampai kuotanya terpenuhi oleh peserta cadangan yang dipanggil sebelumnya. Jadi besok itu masih bisa sampaikan masih ada 2 orang peserta cadangan SPMB bersama yang dipanggil karena masih kosong, masih belum diterima. Itu ya. Jadi kalau nanya ini apa namanya kalian hitung sendiri ya. Ini dari Salsabila, KTP saya hilang. Bawa kakak aja, jangan elektronik. KTP elektronik silahkan dibawa, tapi kakaknya fotokopi kakak disiapkan juga. Nanya lagi, KTP tidak boleh, kok KTP kok difotokopi gimana? Kalau tidak ada foto KTP ya berarti SIM kan? Kalau tidak ada SIM berarti kakak. Fotokopi kakak atau kakaknya langsung bisa dibawa. Kemudian Pak Rensia, boleh kalau mau pakai celana kain, silahkan. Selama itu tadi untuk perempuan, celana ataupun rok minimal di bawah lutut ya. Jangan kalau apa namanya di atas lutut kami suruh pulang. Maksudnya apa nih? Arpasya Stefan Yoga. Dalaman pakai kaos luarnya kemeja bisa, Pak. Yang penting luarnya kan. Mau dalamannya ya terserah Anda mau gimana kan. Yang pasti kalau kemeja kan harus dikancing dan tidak bisa seperti gaya mau jalan-jalan ya. Maksudnya baju kaos di luar, maaf sorry, baju kaos kaos di dalam, kemudian pakai kemeja, tapi kemejanya nggak dikancing itu yang nggak boleh. Itu bukan jalan-jalan. Ini kan mau ujian ini ya, jadi berpakaian sesuai dengan yang ditentukan saja ya. Kemudian Erik, Amin, siapa Amin ya? Mau nanya tes kesehatan,
Oh ya, oke, baik. Seperti yang sudah sampaikan Pak Wadir Tiga ya, saya tambahkan. Biasanya, bukan biasanya, yang sering menjadi gugur di tes kesehatan, pertama, tinggi badan. Seperti saya sampaikan, bagi kalian yang sudah mendaftar ini ya, harusnya kalian sudah membaca di website Polkes Raya, bagian SPMB, bahwa tinggi minimal itu ada. Untuk perempuan berapa? Tinggi minimal perempuan 150, laki-laki ada 155. Itu untuk keperawatan dan kebidanan. Untuk gizi ada toleransi lebih rendah, tapi juga tetap ada batasannya, 145 untuk yang perempuan ya, cowoknya 150. Tolong itu diperhatikan tinggi badan. Jadi, dan kami tidak bisa menerima kalau alasannya sudah diukur di puskesmas atau tempat lain. Jadi pengukuran tetap dilakukan di Poltekkes nanti, di tim kesehatan. Itu yang pertama, tinggi badan. Yang kedua, buta warna. Baik buta warna full atau yang biasanya terjadi buta warna sebagian, parsial. Jadi nanti mungkin para peserta mungkin baru tahu kalau dirinya buta warna pada saat tes kesehatan nanti ya. Kemudian hepatitis, hepatitis B ini tidak boleh juga, dan ini apa namanya langsung menggugurkan. Dan biasanya, bukan biasanya, bagi peserta yang sudah buta warna kemudian hepatitis, itu kemungkinan besar tidak akan bisa masuk kuliah di bidang kesehatan, karena baik misalnya kalian mau nyoba di nanti di misalnya gagal mau nyoba di Eka Harap, Betang Asi, akan tetap ditolak ya, dan alasan kesehatan ini. Kalau tinggi badan mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin kalau di Betang Asi Eka Harap tinggi badan masih bisa tolerir. Tapi kalau sudah buta warna, hepatitis, itu mau masuk dimanapun, di swasta pun tidak bisa sama sekali. Ya, nah, nanti kalau mau tes sendiri boleh, silahkan. Tapi kalau terutama hepatitis itu lumayan lumayan mahal ya. Kalau misalnya di klinik swasta ya seperti Prodia segala macam itu. Tapi uh, itu yang biasa menggugurkan. Yang lainnya jarang, tapi ada juga, maaf, untuk perempuan ini ada yang hamil. Ada kejadian yang hamil. Kemudian tulang skoliosis, bengkok tulang punggung. Ada juga seperti itu. Itu bisa gugurkan juga. Banyak. Dan kalian juga nanti kalau yang lolos tes tertulis, ada tes narkoba ya. Tes Izin narkoba. bertanya, Pak. Kalau Ya, misalnya ada yang badannya tinggi itu kan dia kayak gara faktor tinggi badannya dia agak bungkuk itu jadi masalah nggak, Pak? nanti kan ada di ronsen kan nanti. Di ronsen Oh, nanti kelihatan kalau dia memang ada penyakit skoliosis namanya kan, bengkok tulang tulang punggung, nanti itu akan disampaikan jelas kok. Jadi bagi para peserta yang nanti lulus ya, lulus tes tertulis tapi tidak lolos tes kesehatan, boleh silahkan datang dengan orang tuanya kalau perlu, mengkonfirmasi kenapa saya tidak lulus tes kesehatan. Kami akan transparan, tidak ada masalah. Nah, masalah kalau ditanya menggugurkan atau tidak, itu belum belum ini ya, karena akan ada tim kesehatannya sendiri. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai KTP boleh, Teja ya, kartu pelajar ya, kan salah satu saja. Boleh KTP atau ya, kan bukan dan. Boleh KTP atau SIM atau kartu pelajar gitu kan. Nah, kalau KTP-nya ini tidak ada, berarti bawa kartu keluarga atau fotokopi kartu keluarga. Skor ujian bisa dilihat, tidak bisa dilihat ya. Dan ini juga ujiannya kemungkinan besar cuma sekali, tidak ada mandiri gelombang 2. Ini cuma sekali ujiannya. Tidak lagi gelombang 2 pendaftaran lagi. Jadi begitu selesai ini sudah, Poltekkes tidak, kemungkinan besar tidak membuka lagi untuk penerimaan lagi
Nanti dari hasil ujian ini untuk tesnya mungkin sama seperti si Mama, bersama ada peserta utama, ada peserta cadangan. Kemudian Cecilia, sertifikat piagam tidak mempengaruhi nilai dari hasil ujian, murni dari hasil ujian. Kartu ujian, kemudian Salsabila, kartu peserta dicetak saja, ya dicetak. Untuk kuota, seperti sudah saya sampaikan tadi, silakan dihitung sendiri, ya, dihitung sendiri dari peserta yang sudah terima berapa gitu kan. Kemudian Raisa, tes kesehatan minus tidak pengaruh. Yang berpengaruh, yang menggugurkan adalah apa tadi? Buta warna full atau buta warna parsial. Kemudian ijazah tidak perlu dibawa. Masker nanti pada saat ujian dilepas di dalam ruangan. Kemudian rapli, warna celana boleh bebas selama tidak apa tadi? Jeans. Kemeja putih silahkan dari siapa namanya nih, amal iPhone ini. Kemudian Suci Laksmi Kumala, rok sopan maksudnya dari sampai rok span, seperti apa rok span? Ada yang bisa nuliskan rok span apa? Saya skip dulu ya, saya nggak paham ini. Kemudian bekas koloid, Christian lagi nanya, nggak ngaruh, sudah dijawab itu sama Opi, tidak pengaruh. Kemudian gigi berlubang, tidak pengaruh, kan bisa dari DK ya, bisa di apa namanya, di ini bukan tes masuk polisi ya, tidak ada pengaruh ininya. DK Andika, kemudian Gea. Ah, ini ya, saya ulangi ya, untuk penggunaan pakaian, ini kan kalian mau ujian, bukan mau jalan-jalan. Jadi gunakan baju yang mungkin ya yang standar aja lah tadi. Yang cowok pakai celana panjang, cewek kalau mau pakai celana panjang boleh, rok boleh, yang standar aja, tidak perlu yang aneh-aneh pakai segala rok ketat segala macam. Yang menyusahkan kalian juga tidak nyaman nanti. Ya, nanti pada panitianya nanti kan beda-beda. Nanti kalau nanti apa namanya disuruh pulang nanti kan buang waktu kalian juga. Jadi gunakan yang yang normal saja lah, tidak perlu yang aneh-aneh. Kemudian Latifah, membawa ijazah tidak perlu. Ini maksudnya Sepa Mariska gimana? Tidak boleh, mengapa tidak bisa melihat skor? Anda SMBT langsung keluar nggak nilainya? Saya tanya dulu. Ada langsung keluar ujiannya? Ada yang bisa jawab saya? Nunggu dulu kan? Ada yang bisa jawab? Tidak kan? Jadi kenapa harus lihat skor itu maksudnya gimana? Ya kalau itu kan sudah dari panitia ya, maksudnya apa namanya? Anda ujian aja, ini bukan tes PNS gitu, langsung nilainya keluar gitu kan. Nah itu sudah dijawab kan oleh Rahmat, karena belum peserta lain belum selesai semua tesnya, belum di ranking segala macam gitu kan. Jadi kalau nanti ada keberatan nilainya nih bisa apa namanya, dengan alasan yang jelas, dengan misalnya membawa ini bisa, tentunya dengan pertimbangan dulu dari panitia seperti itu. Ini siapa? Ada yang lagi nyetir ya ini ya? Oke, ijazah tadi dari Latifa ya. Oke, 5 menit lagi ya. Latifa, ijazah tidak perlu dibawa. Kemudian sebelum menunggu jamnya masuk, nanti ada tempatnya untuk dari Ella ya. Tidak usah khawatir, ada tempat khususnya, tidak. Jadi memang disuruh begitu kalian datang, ada tempat untuk menunggunya. Kemudian Kian, oke, boleh pakai baju putih, celana panjang hitam, boleh silakan.
ini apalagi Hairunisa nih celana jenis kulot gitu, saya belum paham nih. Oke, kemudian oke, terima kasih Rahmat sudah dijawab ya. Kemudian Opi, hasil ujian lulus atau tidak tanggal 15? Iya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tanggal 13, panitia akan rapat untuk menentukan nominasi, nanti langsung diumumkan pada tanggal 13. Kemudian daftar salah nomor kartu keluarga, yang penting sesuai nama ya, tempat tanggal lahir nanti. Kemudian baju kaos tapi berkerah, sesuai yang disampaikan bisa, tapi saran saya kembali gunakan hem saja, tidak perlu yang aneh-aneh ya. Kan nggak mungkin nggak punya hem ini, nggak punya hem. Kemudian orang tua, nih ya, nggak ada tempat nunggu. Kami menyediakan tempat untuk peserta, bukan untuk orang tua ya. Jadi kalau orang tua mau nunggu, silakan nunggu bisa atau mau jalan terserah silakan. Lengan pendek bisa, boleh. Apakah rambutnya harus hitam apa boleh rambut berwarna? Nah ini memang tidak diatur, tapi ya selama kalau Anda masuk Poltekkes, ini bagi yang tidak berjilbab ya, selama Anda masuk Poltekkes jadi mahasiswa, kira-kira kalau Anda rambutnya dicat berwarna-warni boleh nggak? Itu aja pertanyaan saja. Jadi kalau belum ujiannya, jadi kalau pertanyaannya rambutnya boleh berwarna ya sudah jelas kan? Nggak boleh kan? Nah ini Latifah sudah jelas ya. Jadi gunakan baju yang formal saja, tidak perlu yang pertanyaan yang aneh. Tanya boleh pakai kulot, pakai apa, saya nggak nih. Oke, baik. Ini tanya rambut lagi. Cepak dulu. Nggak ada yang ini di Poltekkes itu tidak ada seperti mungkin kalian acuannya Unpar ya. Ini terakhir ya saya jawab ya. Rambutnya nanti yang cowok dicepak nggak ada. Yang penting rapi ya. Nanti juga pada saat namanya PKKMB itu perkenalan mahasiswa baru di Poltekkes nggak ada seperti kalau kita dibandingkan dengan Unpar yang ada masuknya jam berapa, enggak, kita normal saja, tidak ada yang aneh-aneh di Poltekkes ya, jadi tidak perlu rambutnya dicepak atau apa segala macam. Oke, terakhir berat badan ada yang namanya IMT ya, cari sendiri IMT ideal itu berapa, tapi kalau tanya berat badan pengaruh, tidak tidak sementara ini. Oke, itu saja ya, cukup sampai di sini. Terima kasih bagi yang masih dalam perjalanan menuju Palangkaraya, kalau di jalan ke tujuan, hati-hati di jalan. Bagi yang lain yang sudah ada di Palangkaraya, persiapkan diri dengan baik, jaga kesehatan, dan pesan saya yang utama sebelum ujian, terutama yang pagi ya, makan dulu ya, makan pagi. Sesi kedua juga itu waktunya nanggung itu pagi. Ini tapi kalau datang terlalu pagi nanti malah nggak makan. Jadi perhatikan makan makan dulu, makan pagi bagi yang sesi pagi ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Saya akhiri dan sebelumnya semangat, insya Allah eh, semoga yang kalian sudah upayakan belajar kalian bisa membawa hasil yang maksimal untuk ujian kalian untuk masuk di Poltekkes Kemenkes Pancraya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.